Sebelumnya orang berteori agama hanya muncul ketika di Eropa 40.000 tahun lalu berdasarkan penemuan-penemuan arkeologis, tapi belakangan dibantah. Ternyata pusat peradaban pertama itu di Afrika, sama seperti Homo sapiens dan sesepuhnya, ya, simpanse dan lain-lain, orang hutan itu adanya di Afrika. Ternyata Afrika menjadi pusat munculnya peradaban pertama, bukan lagi Eropa sekarang. Oke, ya kita beri aplaus. Terima kasih Zen. Ada banyak poin menarik, tapi ya saya kira yang paling penting selain 2 slide yang luar biasa tadi yang memberikan kita ilustrasi betapa tidak pentingnya kita di dunia ini, adalah teori yang mengatakan bahwa agama itu muncul dari waktu senggang, bahwa agama itu muncul bukan dari tekanan Darwinian. Coba Anda bayangkan kalau ada kucing, anak-anak kucing bermain, saling melompat-lompat, ada anak anjing beberapa saling bermain, karena mereka adalah bagian dari mamalia, itulah awal mula agama. Jadi agama itu muncul dari waktu senggang, dari masa bermain di dalam dan itu hanya seperti Zen bilang tadi, hanya mamalia. Bayangkan nyamuk, kadal dan lain-lain, reptil, itu serius sekali hidupnya. Karena itu orang yang hidupnya sangat serius itu masih pada fase reptil itu. belum fase mamalia. Orang mamalia punya kemewahan waktu senggang sehingga dia menciptakan agama untuk dia mengisi kehidupan yang insignifikan itu tadi. Nah, saya akan berikan waktu berikutnya pada Yones Rahmat, tapi saya kira ada satu PR yang harus dijawab Pak Yones nanti. Para sosiolog itu kan pernah meramalkan, seperti beberapa kali saya singgung, tahun abad 19 saya kira, atau awal abad ke-20 itu para sosiolog, ilmuwan sosial secara umum meramalkan bahwa agama suatu saat akan mati, tetapi kemudian muncul kebangkitan agama tahun 70-an. Dalam 10 tahun terakhir, ini yang tidak diketahui oleh banyak orang, sebetulnya itu terjadi temuan-temuan ilmiah yang luar biasa, dan teori evolusi saya kira 20 tahun atau 15 tahun yang lalu itu mungkin masih diperdebatkan benar tidaknya di kalangan ilmuwan, tetapi bukti-bukti terhadap teori evolusi, terutama ilmu genetika yang luar biasa, itu semua mendukung itu. Nah, seperti Zen bilang tadi bahwa salah satu argumen yang paling kuat kaum ateisme, atau mungkin ateisme pejoratif lah, bahwa kepercayaan ketiadaannya pencipta itu adalah karena teori evolusi, dan semakin hari teori evolusi itu makin kokoh argumennya. Nah, pertanyaan filosofisnya kemudian adalah, agama diperlukan lagi enggak? Jangan-jangan karena kita buat lagi main-main, ya karena kita main-main ada bioskop, ada Twitter, ada macam-macam. Udahlah, yang dulu ini nggak penting kita gantikan dengan yang lain. Gitu. Nah, saya kira itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Yones salah satu. Ya, terima kasih Bung Lutfi dan terima kasih Pak Bagir. Nah, saudara-saudara, Robert Bellah itu sebenarnya mengangkat 3 evolusi di buku ini, bukan 1. Pertama, evolusi kosmik. Ya, dia sampai mundur ke jauh sekali Big Bang, tapi dia fokuskan diri pada waktu 1/100 detik pertama setelah Big Bang. Apa yang terjadi di situ? Dia angkat di situ beberapa halaman. Dia kutip Steven Weinberg bukunya. Nah, itu pertama, dia gambarkan begitu, dan dia akui. Tadi Pak Bagir juga sudah menyatakan kita ini anak bintang-bintang atau debu bintang-bintang. Itu kalimat dari Lawrence Krauss, buku yang terakhir tuh. There is something from nothing, ya. A universe from nothing, bukunya yang baru 2012. Nah, Bellah angkat itu sampai masuk ke periode munculnya bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Nah, di situ baru mulai berjalan evolusi geologis dan biologis. Nah, tadi sudah diberi kalender oleh Mas Bagir. Jadi kalau
lahir munculnya bumi atau tata surya itu 4,5 miliar tahun yang lalu, tanggal 1 Januari. Nah, mamalia dan khususnya manusia itu yang lalu memunculkan agama di akhir tahun baru muncul. Disebut oleh Bella, dia tidak menyebut kalender dari Carl Sagan dari bukunya yang The Eden of Dragons ya. Nah itu yang pertama diangkat, tapi tidak mendalam, dia singgung saja untuk menunjukkan dia menolak pandangan kalau sejarah itu hanya bisa dicapai sejauh ada tulisan. Nah kalau ini yang dipakai, tradisional semua orang memandang begitu. Periode sejarah adalah ketika sudah ada tulisan. Berarti hanya 5.000 tahun yang lalu, paling belakang, gitu. Paling awal. Nah Bella menolak bersama sekian pemikir lagi. Big Bang juga sejarah kata mereka, begitu. Ya, termasuk 4,5 miliar tahun yang lalu bumi dan tata surya terbentuk, itu juga sejarah. Nah ini yang Bella peringatkan, jangan lagi kita batasi sejarah sebagai kurun waktu ketika tulisan sudah ada. Nah yang kedua yang dia bahas itu evolusi geologis, ya bumi. Itu tidak serta-merta menjadi seperti yang kita kenal seperti sekarang. Semula itu hanya batu-batu karang begitu, lalu air datang dari meteor, terus DNA masuk dari luar melalui meteor, baru muncul kehidupan. Jadi kita ini DNA kita diimpor dari angkasa luar. Ya, itu sudah ada buktinya dengan 12 pecahan karang, batu karang yang jatuh di Antartika dan di Australia. Diselidiki, tentu NASA di sini yang ambil inisiatif bersama, kalau ada program-program NASA itu ESA juga suka diikut sertakan. Ditemukan di antara 12 pecahan batu karang itu DNA. Rame orang kan, para pakar bilang ini kontaminasi dari zat-zat kimiawi yang membentuk DNA di batu karang itu. Tapi diselidiki terus, akhirnya diambil kesimpulan DNA ini dari meteor itu sendiri, dari dunia antariksa di luar bumi, masuk ke kita. Lalu juga ahli-ahli sudah membuktikan air di bumi datangnya dari angkasa luar, lewat meteor. Dan ada penemuan juga yang mungkin 2 tahun lalu, ditemukan satu quasar yang sumber airnya begitu besar, sampai nyemprot ke atas. Itu ada fotonya bagus sekali, tapi itu foto artis, tidak langsung dari bendanya. Jadi memang DNA kita, zat kimiawi dari semua unsur yang ada di bumi, termasuk tubuh-tubuh kita ini, usulnya dari antariksa. Dan kalau dijejaki paling awal ke Big Bang, pada saat 1/100 detik pertama itu, lalu terjadi inflasi, itu katanya besarnya lebih kecil dari partikel subatomik. Bayangkan, partikel subatomik ini kita tidak bisa lihat, tapi benda yang sekecil itu meledak, melahirkan apa yang namanya inflasi, terbentuklah mula-mula galaksi-galaksi dan lain-lain, dan unsur-unsur pembentuknya. Nah di situ gas, unsur-unsur kimiawi yang berat, misalnya helium, deuterium, lithium terbentuk, hidrogen juga. Belakangan muncul zat-zat kimiawi yang lebih ringan. Nah itu semua masuk ke bumi, dan kita adalah bagian dari proses evolusi kosmologis. Nah ini menarik, ya. Jadi Bella akui kita pada intinya zat-zat kimiawi yang ada di tubuh kita di bumi asal usulnya dari ledakan-ledakan supernova yang melalui meteor terus masuk ke situ, masuk ke bumi ketika menabrak bumi. Nah itu yang pertama. Yang ketiga evolusi sosiokultural. Nah dia kaitkan evolusi biologis dengan evolusi sosiokultural dalam hal kelahiran agama. Nah yang dia perhatikan pertama dalam rangka evolusi biologis itu pada beberapa binatang, ya, seperti ikan, ya, cumi-cumi, terus juga ular berbisa misalnya, dia lihat di situ ditemukan perhatian induk kepada anak-anaknya, begitu. Apalagi mamalia yang belakangan.
Jadi ada parental care, dia bilang di situ, empati dari si ibu, kasih sayang, bahkan ada pakar yang menyebutnya cinta, walaupun mungkin lebih relevan dengan manusia, tapi istilah yang dipakai Bella berulang-ulang itu parental care, kepedulian perhatian induk terhadap anak. Nah ini yang anak ada yang dilahirkan langsung bisa jalan, anak itik misalnya bebek, tidak usah dirawat, pecah telurnya lari cari induk. Ada yang tidak bisa, harus dirawat orang tua. Kita termasuk yang tidak bisa langsung besar, jalan begitu lahir. Sebagai bayi, kecuali Siddhartha Gautama. Nah itu lain. Begitu lahir dia nginjak bumi, keluar bunga-bunga teratai menyambutnya. Ya, satu-satunya manusia yang tidak lemas sewaktu bayi Siddhartha. Mitos tentu. Tapi punya makna di situ ya, sebuah kisah. Bella juga sangat suka pakai istilah story. Ya, semua ini story dia bilang. Nah, parental care tadi dialami si anak dari fish sampai mamalia, dan dari mamalia khususnya primata. Primata itu monyet, kera, dan kita ya. Itu yang disebut primata. Bagian dari mamalia. Juga dog ya, mamalia dan lain-lain. Nah, parental care ini menimbulkan rasa lega pada si anak. Lapar dikasih makan, susui, pipis dibersihkan kalau bayi ya. Nah, ini menimbulkan rasa rileks begitu pada si anak. Nah, ketika rileks ini muncul, anak-anak bermain. Nah, tadi Pak Bagio sudah menyentuh itu. Jadi muncul juga pada tahap berikutnya sesudah parental care itu dialami, keinginan bermain. Jadi kalau ada tekanan atau pressure dari natural selection, ya, orang harus beradaptasi untuk survive. Jadi kalau Darwin menyebutnya the struggle for existence, Spencer menyebutnya survival of the fittest, tapi dua-duanya paralel. Nah ini menekan kita tiap hari kerja keras cari uang, bersaing, kalahkan musuh dan sebagainya. Saya pakai dunia manusia saja, nggak usah dunia hewan. Itu juga terjadi di dunia hewan. Nah situasi yang tegang ini, istilah yang dipakai Bella juga diambil dari orang lain, itu dunia online, tadi sudah disebut online ya. Terus tuh modem bekerja, kita yang ngeliatin monitor dan sebagainya, konsentrasi penuh, capek ya. Itu semua di bawah push natural selection, survival of the fittest, dan struggle for existence. Tapi manusia dan juga hewan, dia perhatikan di situ mamalia ya. Lumba-lumba khususnya juga merawat anak, kasih sayangnya ada. Anjing bisa bermain, kepalanya di bawah, badan dia angkat, ajak main, depan yang lainnya nyambut main. Nah dia lihat ini semua bukan hanya di manusia, tapi manusia mengambil dan meneruskan insting bermain pada hewan-hewan yang lebih dulu, begitu. Nah sesudah bermain, orang saling kenal, terbangunlah social bonding. Muncul ikatan kekerabatan, ya, persekutuan, komunitas, akhirnya masyarakat. Nah, menyusul munculnya social bonding dari play tadi pertama parental care, play, social bonding, ritual. Nah, pada masa sebelum axial age, zaman Aksis, ya, dari Jaspers tadi, orang kalau bermain dalam rangka ritual itu belum berpikir tentang dunia supernatural. Tidak ada. Dunia supernatural, Allah di atas, ya, transcendent, itu muncul di axial age, di bawah tekanan-tekanan sosial, politik dan lain-lain. Misalnya bangsa Israel, ya, itu di dalam perjanjian lama. Di situ muncul kepercayaan pada adanya satu entitas atau hakikat adi kodrati yang mereka namakan Yahweh, Elohim. Sesuatu yang supernatural di atas mereka, dan mereka kodrati natural. Ini muncul di axial age saja. Sebelumnya, kata Bella, kalau belajar agama zaman itu jangan berpikir dunia dibagi dua, ada yang adi kodrati, ada yang kodrati. Tidak ada. Ya. Kalaupun ada figur yang powerful, itu bisa manusia sendiri, binatang, dan sebagainya yang disembah. Ya. Tapi tidak ada teologi zaman itu. Karena di situ agama masih natural,
Baru pada Axial Age, di bawah tekanan sosial politik dan lain-lain, bangsa Israel misalnya, di bawah tekanan Asyur, Syria, Babilonia, kemudian Yunani, ya, itu melahirkan konsep yang lebih tinggi pada zaman Aksis, itu sekitar tahun 500, dari 800 sampai 500 atau 400 sebelum Masehi, baru muncul dimensi transenden adikodrati dalam agama. Sebelum itu tidak ada. Nah, dari parental care, terus play, social bonding, mereka teruskan ke ritual. Ritual itu bermain. Bahkan Bella menunjuk simpanse, itu kalau lagi ngumpul menunggu orang yang ngurus mereka datang bawa makanan banyak. Ketika dari jauh mereka sudah lihat si pembawa makanan datang, mereka adakan selebrasi dengan gaya binatang. Nah, itu dilihat sebagai ritual pada simpanse. Ya, juga ini diteruskan oleh manusia kemudian. Nah, dari situlah muncul agama yang mengajarkan cinta, solidaritas dan sebagainya. Asal usulnya dari dunia hewan yang mendahului manusia. Jadi dia lihat di sini tidak terputus kita ini dengan makhluk-makhluk ini animate creature yang hidup sebelum kita. Nah, di dalam teori evolusi ada aliran yang namanya reduksionis atau kita sebut chaos theory atau random theory. Kita ini tidak punya persiapan sebelumnya untuk jadi sesuatu. Semua makhluk begitu. Alam yang menseleksi dan alam itu buta, tidak punya tujuan, planning, desain, apalagi intelligent design tidak ada di situ. Ya, itu chaos semua. Dan asal usulnya kalau saintis sebut hanya atom. Nah, kita ini direduksi menjadi atom, tidak ada makna, meaningless. Nah, ini teori evolusi yang kalau dirunut ke belakang kita asal usulnya hanya dari debu-debu atom, ya, atau debu-debu partikel yang kemudian menjadi bagian dari tubuh kita. Nah, ini teori chaos, random teori yang dibela oleh Dawkins misalnya. Tadi Mas Bagio sudah menyebut beberapa kali. Dia digolongkan oleh Victor J. Stenger itu sebagai the New Atheist sekarang. Ya, ada bukunya The New Atheism, Victor Stenger, bagus buku itu, saya punya. Nah, ada teori lain ya, yang disebut emergent theory. Emergent itu tumbuh, ya, tidak serta merta dan random dan tidak punya tujuan, begitu. Kita ini semua adalah hasil dari perkembangan sebelumnya yang stabil. Terus ada kontinuitas, tapi dilengkapi dengan inovasi, kreativitas, variasi. Nah, teori yang namanya emergent ini tidak menyetujui kalau manusia disusutkan menjadi hanya debu-debu atom, butir-butir atom yang meaningless. Bagi emergent theory, setiap bentuk dari hasil evolusi yang memakan waktu sangat panjang punya makna pada dirinya sendiri, fungsi pada dirinya sendiri, punya tujuan yang lebih besar ke depan. Kalau Dawkins bilang kita ini produk jin, gen, bukan jin, ya, gen ini Inggrisnya jin, jin kita ini yang menjadi komando apa kita jadinya, ya. Tubuh kita ini, kata Dawkins di buku The Selfish Gene, itu hanya kendaraan yang bisa dibuang, ya, hanya untuk survive saja supaya ada tubuhnya ada. Tapi intinya jin itu yang mengendalikan, bukan organisme. Nah, teori emergent menolak. Organisme juga membentuk masa depannya dalam evolusi, bukan hanya jin, bukan hanya natural selection. Walaupun itu tetap ada, ya, jadi ada respon dari si organisme selain kekuatan natur untuk dia berkembang ke depan. Nah, jadi organisme itu juga tubuh kita ini, ya, kesadaran kita dan semua bukan hanya jin berperan. Kita punya kapasitas misalnya, ya, untuk mengasihi, bermain, membangun agama. Ini kan bukan produk alam, tapi produk kognitif kita yang kita dengan sadar lakukan, begitu.
Terus juga dia ambil contoh misalnya ada kapasitas untuk membuat oksigen sekian miliar tahun dari bakteri yang begitu banyak sampai atmosfer kita terbentuk dalam waktu yang sangat panjang. Ya. Nah, kemampuan-kemampuan seperti ini itu menjadikan setiap hasil proses evolusi harus diperlakukan bermakna pada dirinya sendiri, penting pada dirinya sendiri. Jadi Bella memihak yang teori emergent. Dia tolak Dawkins bahwa kita ini tubuhnya hanya survival mesin yang throw away saja, buang. Kalau jin nggak perlu kan, dipindah lagi ke bentuk yang lain. Nah, Bella melihat agama adalah hasil dari interaksi, ya, natural selection. Terus ada kapasitas dalam diri manusia untuk membentuk dunianya. Jadi ada interaksi antara pressure dari natural selection, dari kehidupan lingkungan, ya, dari daily life, sampai ada prakarsa dari si individu. Jadi ada freedom pada setiap spesies juga untuk ikut membentuk mau jadi apa dia ke depan dalam sejarah evolusi. Nah, ini yang menarik bagi saya. Bella memihak yang emergent theory. Ya. Nah, di situ dia melihat hal yang mulai penting adalah ketika pada 5 juta tahun yang lalu dalam biological evolution terbentuk cimpanse, gorila, lalu homo. Homo itu 5 juta tahun lalu. Pada 2 juta tahun yang lalu terbagi 2, habilis dan erectus. Nah, dari yang erectus ini 300 tahun yang lalu atau 250 tahun yang lalu terbentuk Homo sapiens. Nah, ketika Homo sapiens sudah terbentuk, yang semula dilakukan binatang-binatang diteruskan ke manusia. Parental care, play, social bonding, dan sebagainya. Sampai muncul ritual. Nah, ritual pada masa sebelum axial age itu, walaupun kita boleh sebut sebagai ritual agama, definisi agama pada masa itu tidak boleh disamakan dengan definisi agama di zaman axial age dan seterusnya ke depan. Tadi Mas Lutfi menyebut kekristenan dan Islam itu tidak masuk axial age itu. Bella berhenti pada axial age dengan agama Yahudi dan lain-lain sebelum Masehi. Kenapa dia nggak teruskan? Dia butuh 13 tahun lagi ke depan gitu. Kalau ada waktu. Oke, di stop dan dia janjikan akan menulis buku kecil periode 2000 tahun terakhir, termasuk di situ kekristenan dan Islam dan lain-lain. Nah, sesudah muncul Homo sapiens, mulailah Homo sapiens ini memandang universe sebagai personal. Ini hanya ada pada manusia dan agama juga hanya bisa muncul pada diri manusia. Ya. Nah, kemudian dia melihat ketika Homo sapiens sudah terbentuk, muncul sebagai spesies di muka bumi 300.000 tahun yang lalu, masih perlu beberapa ribu tahun, harus dijalan beberapa ratus tahun ke depan sampai muncul ritual yang pertama ditemukan. Nah, Bella hanya berhasil masuk mencari data 40.000 tahun yang lalu. Ya, ada orang yang mencat bodinya, ya, ada lukisan-lukisan dan sebagainya, tapi itu belum berbentuk ritual. Cuman dia tafsir ini adalah benda-benda dan kegiatan ritual. Nah, rupanya Bella belum masuk ke artikel yang sudah difotokopi di sini. Oleh saya minta tadi malam kepada Mas Aan untuk difotokopi. Ini penemuan yang paling mutakhir. Ternyata ada ritual yang benar-benar religius, tapi tidak ada dimensi transcendennya. 70.000 tahun lalu, 30.000 tahun atau 40.000 tahun lebih tua dari yang Bella dukung dengan data. Ini dari kalangan yang disebutnya orang-orang Sen, ya, suku bangsa Sen di Basarwa atau Basarwa di Ngamilan, ya, Botswana, Afrika. Di situ ada sebuah gua ditemukan. Kalau ada karangnya itu dibentuk, dikikis dan sebagainya oleh manusia, membentuk ular piton. Ada matanya, mulutnya, sisik-sisiknya terus ke belakang, panjang sekian meter, tingginya juga. Itu kalau malam dikasih api unggunnya goyang-goyang, ularnya jadi hidup. Ya, dilihat hidup. Mulutnya, matanya bersinar.
karena ada tambahan-tambahan yang dibuat manusia pada zaman itu. Nah, ini adalah ritual tertua 70.000 tahun lalu. Sebelumnya orang berteori agama hanya muncul ketika di Eropa 40.000 tahun lalu berdasarkan penemuan-penemuan arkeologis, tapi belakangan dibantah. Ternyata pusat peradaban pertama itu di Afrika, sama seperti Homo sapiens dan sesepuhnya, ya, simpanse dan lain orang hutan itu adanya di Afrika. Ternyata Afrika menjadi pusat munculnya peradaban pertama, bukan lagi Eropa sekarang. Nah, kemudian saudara baru masuk ke zaman yang disebut Axial Age. Nah, untuk itu sudah diberikan beberapa bab oleh Bella, ya, yang menggambarkan masa-masa Axial Age di bukunya itu. Itu dia menjelajah sampai ke Cina, India dan seterusnya, ada di beberapa bab. Tapi yang saya ingin katakan terakhir, dalam rangka socio-cultural evolution, Bella memakai model pertama yang dia kembangkan sendiri atau yang paralel dengan yang dikembangkan ahli-ahli lain. Ya. Nah, dia melihat dalam rangka perkembangan kebudayaan manusia, ya, ada periode pertama yang disebut periode episodik. Di sini orang tidak reflektif berpikirnya, ya. Tindakannya hanya mengingat apa yang sudah pernah dilakukan untuk diulang sekarang, yang disebut episodik. Ya. Kemudian baru masuk periode mimetik. Di sini manusia berkomunikasi termasuk dalam ritual melalui gerak tubuh dan sebagainya. Baru masuk periode mitik dengan menggunakan simbol. Nah, ini dia beri contoh-contoh agama yang memasuki periode ini apa dan sebagainya. Lalu yang paling akhir teoretik, yang disebut Axial Age, itu zaman teoretik. Nah, ciri utama dari zaman teoretik itu kemampuan untuk merumuskan teori, memberi landasan pemikiran dengan argumentasi, lalu menarik kesimpulan, membantah paradigma lama dengan mengajukan paradigma baru, menolak cara memandang realitas lama dengan mengajukan yang baru. Nah, disebut kemampuan berteori. Nah, ini muncul pada Axial Age. Dan dia melihat semuanya positif ketika dia mempelajari agama-agama, tidak dia perlihatkan sayangnya ada juga dimensi destruktifnya. Dia melihat agama bisa ada 3 fungsi, adaptif, maladaptif. Kalau maladaptif ini menimbulkan konsekuensi negatif buat dunia, atau adaptively neutral, ya. Nah, dia analisis semua itu di dalam periode teoretik. Nah, saudara-saudara, kemudian Bella menganut seperti tadi Mas Bagi bilang, dia seorang religius. Ternyata dia memprediksi ke depannya agama harus bagaimana. Nah, ini yang pertanyaan Pak Mas Lutfi tadi kepada saya. Luar biasa. Dia sebagai sosiolog dia sangat konsisten, ya, memakai pendekatan Geertz. Tadi Mas Lutfi menyebutnya Geertz, orang Mimel Geertz, orang Jerman itu, ya, Clifford Geertz. Nah, ini dia ambil semua definisi Geertz untuk dipakai buat definisi Bella sendiri tentang agama sebagai sistem simbol, ya, yang muncul bertahap. Sebelumnya tidak ada konsep transenden Allah yang maha tinggi di atas, entah banyak atau satu. Ya, baru periode teoretik muncul konsep itu. Itu pun muncul karena tekanan-tekanan dari dunia yang real. Nah, kalau gitu bagaimana dengan yang transenden buat Bella? Dia usulkan istilah yang disebutnya religious naturalism atau naturalis religius. Jangan langsung pikir wah kembali ke agama alam tanpa konsep Allah yang tinggi di atas. Pohon pun hidup disembah, batu pun hidup disembah, ya, manusia yang tinggi pun disembah, ya. Pokok ada makhluk-makhluk nggak kelihatan tapi itu bukan Allah pokoknya, ya. Makhluk-makhluk saja, ya. Bisa karena roh nenek moyang masih tinggal di pohon, diem terus di situ. Bisa juga di sumur rohnya masuk, atau masuk ke perut orang yang sedang mengandung. Tapi tidak ada pikiran ada dunia lain di atas. Nah, bagaimana ini? Bella mengusulkan sebuah konsep yang disebutnya unitive, menyatukan antara apa yang dia lihat polarisasi sains dan agama. Science and religion.
Dia usulkan ambillah posisi naturalisme religius. Boleh kata Allah dipakai, tapi semua untuk menggambarkan yang natur, tidak yang supernatural, karena tidak ada dunia supernatural dalam pemahaman Bella. Jadi siapa itu Allah? Kehidupan, boleh, life, atau kreativitas jagat raya sampai melangsungkan proses evolusi kosmologis, biologis dan kultural, ya, atau diri kita, Allah. Dibilang gitu, I'm God, dia kutip orang tuh, ya. Ini jadi mistik akhirnya, ya. Jadi kembali ke agama-agama yang tua malah. Tapi itu usaha dia untuk menjembatani konflik tajam yang dia catut berulang-ulang antara sains dan agama. Kita ubah agama menjadi pembicaraan tentang dunia natural. Semua konsep yang baik terapkan aja ke semua yang ada di natural. Jangan berpikir tentang yang supernatural. Nah, dia ambil posisi ini untuk tetap agama ada, sains juga ada. Mengungkapkan agama dengan konsep sains. Nah, ini yang disebut naturalisme religius. Ya. Ada yang masih pertahankan istilah Allah, tapi nggak ada gunanya. Saya pikir buat apa nih orang pakai istilah Allah? Allahnya udah nggak tradisional. Ya. Cuman supaya bisa ketemu sama orang beragama, God masih dipakai. Tapi isinya God itu siapa? Kreativitas jagat raya, kehidupan yang kita punya. Allah yang di atas enggak ada. Ada yang membuang istilah Allah, menggantinya dengan apa yang mereka sebut tadi, creativity of the universe, life itself dan sebagainya. Mari kita kembangkan agama, memakai terminologi agama tapi untuk hal-hal yang natural saja. Nah, ini yang diusulkan oleh Bella ke depan, karena dia melihat ada konflik yang panjang antara sains dan agama. Ya, dia menolak konsep NOMA itu dari Stephen Jay Gould, non-overlapping magisteria. Jadi sains dan agama itu bidang-bidang khusus yang tidak tumpang tindih. Ada dunianya sendiri-sendiri, jangan campur tangan. Nah, ini bisa kita ulas. Ada sekian tipologi hubungan sains dan agama. Mas Lutfi pernah mengutip pandangan siapa tuh, Mas? Seseorang yang Mas Lutfi sebut 5 tipologi hubungan sains dan agama, ya. Nah, ini yang diusulkan Bella, anutlah naturalisme religius. Siapa yang transenden? Kita. Siapa yang God? Kita. Siapa yang kreatif? Jagat raya dan sebagainya. Kedepan dia harapkan dunia akan ke situ bergerak. Nah, ini akhirnya dia tutup dengan sebuah kesimpulan di bab 10. Dan kesimpulan ini bukan kesimpulan hemat saya. Diakui uraian yang mendalam tentang agama-agama dari segala wilayah yang umumnya agama-agama tradisional, belum aksial, belum dari abad 1 sampai abad 20 Masehi. Itu dia tidak landaskan pada teorinya tentang play, karena dia tahu itu play belakangan, dia bilang. Ketika bab-bab itu sudah komplit, nggak mungkin saya ubah lagi. Makanya dia tambahkan bab 2-nya informasi tentang play, lalu bab 10-nya baru dia kaitkan semua uraian tentang agama dengan play. Berhasil dia. Setiap agama punya play di dalamnya. Ya, agama apapun sampai periode aksial. Dan play itu berawal dari parental care yang dilakukan hewan-hewan sebelum kita. Dengan demikian agama itu adalah bagian dari evolusi biologis yang sangat natural. Berawal dari parental care, lumba-lumba kepada anaknya, ya, simpanse kepada anaknya, anjing kepada anak, kita kepada anak. Tidak ada yang sama sekali adikodrati. Di sini saya lihat dia konsisten sebagai sosial agama, dia mengasalkan agama sebagai bagian dari interaksi sosial, tekanan sosial, reaksi sosial dan sebagainya. Begitu Mas Lutfi, terima kasih.